Kali ini kita akan road trip ke Jangkat. Ini pertama kalinya kita ke sana. Kita belum paham medan jalan dan situasi jalan, guys. Rute kita akan via Bengkulu, Lubuk Linggau, Bangko, dan tujuan akhir Jangkat. Berikut perjalanan kita ya, guys. Secara umum, jalan yang kita lewati jalan sempit, berliku, dan beberapa menanjak, dan menurun ekstrim setelah masuk ke arah Jangkat. Tepatnya setelah desa Muara Syau sampai desa Nilo Dingin. Dengan kondisi jalan, beberapa lokasi berlubang tapi dengan kategori sempit, aman, lancar, luncur, tapi harus dengan konsentrasi penuh. Silahkan disimak ya, guys. Kita lanjutkan perjalanan dulu. Sampai jumpa di Jangkat, tepatnya di Geopark Danau Pau. Saya lupa, kita start video ini mulai dari Jalan Baru Bengkulu ke Payang. Selanjutnya, nanti kita via Jalan Lintas Tengah Sumatera. Setelah Lubuk Linggau, kita belok kiri ke arah Kota Bangko, Provinsi Jambi. Oke. Ini bahaya ya. Malam ini kita menginap dulu di Lubuk Linggau. Ya guys, besok pagi kita lanjutkan kembali perjalanan kita, start dari Lubuk Linggau. Halo guys, selamat pagi. Kita hari ini akan meluncur ke Jangkat Merangin. Kita start dari Lubuk Linggau pukul 7.30 dengan estimasi perjalanan kurang lebih 7 sampai 8 jam. Dan kita hari ini medan belum pernah lewat, guys. Dari Bangko ke Jangkatnya, mudah-mudahan jalan lancar, solar aman, dan sampai di tujuan dengan selamat dan tepat waktu. Mbak mau bilang apa sama ya? Bilang apa, Mbak? Sudah sampai di Simpang Terawas. Kalau ke kiri balik ke Linggau ke Bengkulu, kita ke kanan, guys. Langsung gas ke kanan, terus itu ke Jalan Lintas Sumatera Lubuk Linggau, Muratara. Gorontalo. Kita sudah masuk di Jalan Lintas Sumatera Tengah. Pukul berapa? Pukul 7.00. Gimana kita? Selamat datang Kabupaten Musirawas Utara. Rezekinya biar bawa emak sama mas jalan terus. Amin. Sampai Allah. Apanya Allah? Jalan Lintas Sumatera, Singkut, Sarolangun, Jambi.
sampai Tarulangun. Tarulangun, Jambi. Jam berapa? Mbak mau kemana Mbak? Minum apa? Minuman apa? Pokari Sweet. Pokari Sweet. Mbak mau kemana sih? Kemana? Gunung apa? Masurai. Oke. Tuh, danaunya danau apa namanya? Danau apa ya? Itu Danau Pauk. Danau Pauk. Halo guys, kita istirahat sejenak. Kita istirahat di pom bensin di Kabupaten Merangin, tepatnya di Bangko. Ini baru 200 km dari kota Lubuk Linggau. Kita istirahat sejenak ya guys, sambil menikmati pemandangan pom bensin di sini guys. Jadi kita sudah masuk di komplek Geopark Merangin. Ini adalah pintu gerbang atau gapura bahwa kita telah memasuki kawasan Geopark Merangin. Ini tepatnya sebelum kota Bangko guys. Mantap, kita sudah memasuki di daratan Purba Sumatera. Belok kiri ke Jalan H. Syamsuddin Uban 1, Jalan Raya Bangko Kerinci, lalu belok kiri untuk tetap di Jalan H. Syamsuddin Uban 1. Ini adalah simpang Jalan Kerinci, Bangko. Kita akan ambil jalan ke kiri Jalan Bangko, Kerinci sepanjang 10 km. Jika lurus itu jalan ke Aceh. Tugu Pedang. Belok kiri untuk tetap di Jalan H. Syamsuddin Uban 1, Jalan Raya Bangko Kerinci. Jalan Raya Bangko, Kerinci, Jambi. Setelah 600 meter, belok kiri ke Jalan M. Yamin, Jalan Raya Bangko Kerinci. Rumah Dinas Bupati Merangin. Sini rumah dinas. Rumah dinas. Rumahnya kayak orang Dayak itu. Ya udah nyampe. Oh, jembatan Mbak. Mah, Jembatan. iya nggak tahu. Makanya udah pernah lewat bagus, sini. jembatannya jembatan tempat Masiko ya, tapi warnanya nggak Tapi kuning. nggak kuning warnanya. Iya tak tahu. Ini sungainya Mbak. Namanya belah Mbak. Ini sungainya ini kalau kita Sungainya dibelah. berenang ke atas sampai ke Kerinci gitu. Sungai Kerinci. Batang Merangin. Ya. Mbak nyampe mana Mbak? Besar ternyata. Anggrek apa ya? Masih ketemu anggrek Micropera calosa. Ini sepanjang jalan lendotan berdua ini mesranian loh. Lepas-lepas sepanjang jalan. Sambil gratis aja begini. Muara Siau. Kita belok kiri ke Kiri, Muara guys. Siau Jangkat. Gunung. Kadin. Setelah 10 km di Jalan Bangko, Kerinci, kita belok kiri menuju Jangkat, yang merupakan rute utama tujuan perjalanan kita. Bangko. Jalan Raya Bangko, Muara Siau Merangin. Jalannya mulai kecil. Pasti.
Jadi ini guys, kita sudah berada di jalan menuju ke Jangkat. Ini jalannya kecil, mulai berliku-liku. Kita pun belum tahu jalan ini seperti apa. Kita baru sekali ke sini guys. Dan jalannya adalah satu-satunya jalan menuju ke Jangkat. Keluar lewat sini dan masuk pun juga lewat sini guys. Jalan sempit menikung dan menanjak. Ya, mirip-mirip jalan ke Pagralang, Pia Mana. Pagar Pia Mana, tapi jurang ya. Kalau ini aman. Belum. Hah? Belum. Belum ya? Belum lah, masih di bawah. Nanti mulai dusun Muara Siau kan. Banyak tanjakan. Tapi nggak se ekstrim tanjakan di Pagralang. Guys, tidur semua guys. Mas tidur. Iya. Lu malu-malu ya kena kamera. Woke up on a Tuesday, the sky was gray, but inside my heart, sunshine all the way. Got my favorite trainers laced up tight, gonna chase my dreams there in plain sight. Traffic jam, but I don't mind at all. Roll down my window, hear the city call. Life's a game, a dance, a crazy time. Menikung, Mulai menikung. menaik dan menurun. Naik dan menurun. Di depan sudah kelihatan ada gunung. Wow, musim durian guys. Peta sampai hitam-hitam petai itu. Bukan petai ini nih, itu Apa? yang petai baru. Petainya belum ngembang tuh durian deh. Wow, ya durian. Dari sini banyak durian ya. Belum musim tapi. Itu banyak tuh. Oh, ya di situ tadi sebelum ini Ya jalannya mirip-mirip Pagralang lah ini. 11-12. 11-12. Jadi inilah jalan di sebelum desa Muara Siau. Jalan masih relatif datar, belum banyak tikungan dan turunan tajam. Karena kita masih di elevasi mungkin di bawah 300 guys. Nanti setelah Muara Siau baru akan banyak tanjakan dan tikungan-tikungan yang tajam. Kita harus ekstra hati-hati guys.
Jadi sebenarnya jalan ke arah Jangkat ini di luar prediksi kami guys. Kami belum tahu situasi awalnya, kami takut karena belum tahu apakah di sana rawan atau rawan longsor atau rawan penjahat. Tapi setelah kita jalani, ternyata jalan di sini sangat asik, aman, lancar dan luncur. Asal kita selalu hati-hati. Tapi yang jalan memang sempit karena lebar jalan sih luas sih, tetapi kanan kiri jalan ini banyak semak-semak yang tinggi, jadi terkesannya sempit. Kalau di beberapa titik itu yang ada sudah dibersihkan, ya relatif luas lah, nyaman. Tinggal kita bagaimana menikmati perjalanan di sini guys. Nah, kita sudah masuk di Desa Muara Siau. Ini kayaknya di tengah-tengah. Nanti kita ada pasar, kita akan turun ke jembatan sedikit. Nah, setelah jembatan itu nanti itu akan naik sedikit ekstrim di perjalanan. Kita harus pakai gigi 2 ini guys, dan tetap harus hati-hati karena jalannya sempit, tertutup semak-semak. Nah, ini adalah turunan yang sedikit ekstrim menuju ke jembatan Muara Siau. Ini tikungannya agak tajam ini guys, dan sepertinya dia dulunya bekas longsor sebelah kiri, yang jalan jadi sempit, tapi sudah dilebarkan. Alhamdulillah aman dan ya nyaman lah untuk kita lewatin. Yang pasti guys, jalan paling ekstrim yang pernah kita lalui adalah jalan dari Tapan menuju Sungai Penuh. Ya, jalan ini dibilang ekstrim, juga masih ekstrim jalan Tapan Sungai Penuh. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named. Jadi guys, ini kita ada kena blip sekitar 15 kilo karena kameramen kita tadi sempat tertidur pulas guys. Jadi tidak sempat terekam. Kita sudah sampai di KM 60 sampai 70. Ini jalan sudah mulai bagus. Kita sudah mulai naik ke dataran tinggi, mungkin elevasi di atas 700-an, karena sudah banyak tanaman-tanaman sayuran, tanaman dataran tinggi, kopi, sudah banyak sini guys. Dan ini kondisi hujan. Ya, kalau dataran tinggi, kalau tidak hujan ya aneh sih guys, apalagi di musim hujan seperti ini kan. Nah, ini di depan kayaknya ada mamang somai nih guys. Kita wajib beli dulu guys, perutnya lapar nih, biar kameramennya semangat guys. Mang, somainya masih Mang. Hampir ya Mang. Somai guys. Itu mamang somai di jalan. Lapar akhirnya ketemu somai. Hangat. Menyelamatkan perut dan dinginnya kulit hari ini. Setengah jam perjalanan lagi. Banyak kesal air terjun sana. Belum sampai terjun yuk. Belum om, rencana besok. Oh ya yuk, pas pulang aja pas air terjunnya akan. Apa? Pas pulang aja kan. Jadi sekarang kita sudah sampai di Pasar Nilo Dingin. Ini posisi di Lembah Masurai.
Ini adalah pasarnya. Sedikit macet ini guys, jalan sempit ditambah pasar lagi guys. Jalan ini sebenarnya kalau kita dari Bengkulu dekat ini ke Jangkat, dia bisa lewat Lepong, tapi karena di sana jalan itu ada kawasan TNKS, tidak bisa ditembuskan. Jadi dari Bengkulu dia buntu di Lepong, dari Jambi dia buntu di Jangkat. Ya, untuk konservasi tidak apalah, jalan tidak usah dilanjutkan. Jadi guys, jadi kenapa kita putuskan kita jalan-jalan ke Jangkat ini? Ya pertama, pertimbangan kita setelah lihat di peta, jalan menuju Jangkat tidak mendekati sungai atau tidak berada di tepi sungai di sepanjang perjalanan, karena mengingat ini di Sumatera di bulan November Desember curah hujan sangat tinggi, takut di mana-mana ada bencana berupa banjir bandang, yang dimana di dataran tinggi di Sumatera ini curah hujan tinggi sehingga menyebabkan sungai-sungai ini meluap. Jadi kita ya putuskan ke Jangkat ya, karena pertimbangan kita jalan di sini aman dan jauh dari sungai guys. Desa Sungai Lalang. Jangkat Merangin. I am coming. Gunung Masurai menampakkan diri di antara tebalnya kabut sore ini. Nampak sedikit. Tak kusangka, tak kuduga kita 甜蜜的一天，你不在身边。 setelah hampir 4 jam kita di perjalanan dari simpang Jalan Kerinci, kita sudah berada di Desa Nilo Dingin. Ini sudah dekat dengan Danau Pau, mungkin sekitar 20 menit lagi kita akan sampai. Alhamdulillah kita guys, setelah kita dengan banyak drama, banyak begitu masalah di tahun 2025, setelah ada badai, ada gelombang tinggi, ada angin ribut dan segala macam, kita masih diberi kesempatan untuk jalan-jalan ke sini guys. Syukur alhamdulillah. Nah itu depan Gunung Masurai sudah kelihatan guys, menandakan kita sudah dekat. Tapi masih tertutup kabut, puncaknya belum kelihatan sempurna guys, tapi ya patut disyukuri lah, kita jalan sore masih bisa melihat gunung yang gagah di depan mata kita guys.
能忘记爱你的就是全部的意义。风雨再大，我都请你站在我身边。今天让我等待到最后一起，甜蜜的一天，你不在身边，好多话想对你说，等待相遇那一天。走了好远，你不在身边，好多话想对你说，等待相遇那一天，等待相遇那一天。说过你曾扛起彼岸，中央内心多坚强，平凡迈向希望，不贪不争，依旧善良。这牵挂永远拉不断，这爱永远放不下，爱永远放不下。说过你曾扛起彼岸，中央内心多坚强，平凡。 Kayak di Swiss depan itu tanaman apa namanya itu? Bukan tanaman ini, apa namanya itu yang Kayu manis-manis itu? Kayu manis. Yang merah-merah itu? Kayu manis. Kayu manis. Peneduh kopi itu kan? Iya. Yang ini kayu manis ini? Oh iya. Bagus dong. Sunrise bleeding through the glass. Got the gas tank full. We're moving fast. Leaving all the ghosts in our hometown. The only way is forward now. And the rhythm of the dotted lines is erasing all the troubled times. You were singing to the radio with no idea where we're gonna go. This is a road trip, a beautiful escape. Living on cheap coffee and a brand new mixtape. Yeah, a road trip chasing. Inilah guys yang kita suka dari perjalanan kita ini. Kalau di tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi, jadi kita selalu akan disibukkan atau menemui hal-hal yang di luar prediksi kita. Mungkin ya seperti kita lihat kanan kiri ini sangat indah sekali. Seperti di Swiss, banyak bonus-bonus pemandangan yang tidak kita prediksi akan seindah ini guys. Ya inilah Jangkat guys. Dashboard sleeping the afternoon. Underneath the hazy silver moon, we talk about our lives, we talk about our dreams, ripping at the edges, tearing at the seams. Ini kita istirahat sejenak guys. Kita istirahat di puncak. Ini ada kebun stroberi Fausan namanya guys. Nah di sini nih tempat paling tinggi di perjalanan kita ini. Kita istirahat karena tempatnya sangat menarik. Itu di belakang ada Gunung Masurai. Ini kalau cerah bisa kelihatan semua guys. Ada beberapa gunung yang terdekat di sini. Seperti ada Gunung Nilo, Gunung Sumbing, dan mungkin di sebelah barat itu ada kelihatan Bukit Barisan. Yang seberangnya adalah Provinsi Bengkulu. Nah di Gunung Masurai ini merupakan gunung berapi yang dulunya pernah aktif tapi sekarang sudah non aktif, dan ini adalah gunung tertinggi yang ada di Jangkat dengan ketinggian 2935 mdpl yang masuk dalam komplek Geopark Merangin atau Taman Bumi Purba yang ada di Provinsi Jambi guys.
Inilah panorama jalan menuju ke Jangkat, sangat indah sekali. Ini sudah mendekati desa Renah Alai. Di Renah Alai ini kalau kita lihat Gunung Masurai, itu bentuknya akan sudah terbentuk mirip huruf M. M berarti Masurai. Jadi tujuan perjalanan kita ini guys, kita akan menuju ke titik tujuan utama, yaitu di Desa Pulau Tengah atau di Danau Pauk. Jadi kita akan istirahat di sana. Setelah itu kita akan istirahat, ya mungkin lusa akan lanjutkan jalan-jalan guys. Inilah pemandangan sekeliling jalan menuju ke Desa Pulau Tengah, sangat indah sekali dan mempesona guys, sesuai dengan namanya, Negeri 1001 Pesona. Pemandangannya bagus sekali. Banyak kol-kol gitu ya. Inilah suatu perjalanan. Perjalanan menurut saya adalah suatu proses, bukan suatu tujuan. Karena dalam suatu perjalanan akan banyak kita temui hal-hal yang mungkin yang belum pernah kita temui sebelumnya, akan menambah pengalaman baru, menambah ingatan-ingatan kita. Seperti hari ini kita tidak akan terpikirkan sebelumnya bahwa di lokasi Jangkat ini tempatnya begitu indah, mempesona, dan di luar dari ekspektasi kami bahwa tempatnya yaitu yang suram, jalan buntu, jalan sempit, dan sebelumnya kami memang ingin kesini tapi karena minimnya informasi jadi kami tertunda sampai dengan hari ini, dan akhirnya kami bisa mencapai lokasi ini dengan kondisi lancar, aman, dan tiba dengan selamat. Hari ini kita jam 4 sore sampai di lokasi setelah menempuh perjalanan kurang lebih
10 jam dari Lubuk Linggau. Nah, inilah kota desa Renah Alai, 1001 pesona. Dan ini adalah bukan akhir dari perjalanan kami, ini adalah mimpi-mimpi kami yang tertunda. Semoga ke depan kita bisa selalu merajut mimpi-mimpi kami. Dan inilah Jangkat, salah satu kecamatan di Kabupaten Merangin yang berada di dataran tinggi dengan ketinggian 1300 mdpl rata-rata. Sebelumnya saya hanya melihat di peta ada sebuah gunung yang bernama Masurai, dan kami tidak ada mimpi, tidak ada ingin, tidak ada pengetahuan bisa sampai ke sini. Tapi dengan tekad dan beberapa informasi yang sangat minim, kami berusaha untuk sampai ke sini. Setelah menempuh jalan 452 km dari kota Bengkulu, akhirnya kita sampai di Danau Pau. Sejenak, kita istirahat dan menikmati panorama Geopark Danau Pau di negeri 1001 pesona. Tadi banyak penginapan. Setelah 200 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Alhamdulillah guys, setelah berkendara selama 8 jam, akhirnya kita sampai di Geopark Danau Pau. Kita nikmati dulu negeri 1001 pesona. Ya, kita bangun tenda untuk istirahat sejenak.
the end.